Kali ini kita akan membahas mengenai adversity intelligence, suatu istilah yang sering kali dikaitkan dengan seberapa mampu manusia menyesuaikan diri dalam perubahan lingkungannya. Saya akan membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik adversity intelligence, dampak adversity intelligence yang rendah, serta siapa saja yang membutuhkan adversity intelligence yang memadai. Sementara di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan adversity intelligence sejak masa muda. Kita mulai sekarang. Istilah adversity intelligence diciptakan oleh Dr. Paul Stolz pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. Adversity intelligence mengacu pada ketahanan seseorang, alias kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan atau kesulitan hidup, mulai dari kerepotan kecil yang datang setiap hari, hingga stres atau tekanan yang lebih serius di dunia akademik, tempat kerja, atau lingkup bisnis. Apa saja ciri dari orang dengan adversity intelligence yang tinggi? Pertama, gigih. Seseorang dengan adversity intelligence tinggi dapat terus-menerus bertahan di lingkungan ekstrim. Mereka dapat bertahan ketika menghadapi masalah, hambatan, persoalan berat. Mereka mampu memposisikan kegagalan atau ketidakberhasilan sebagai bagian dari proses belajar, sehingga tidak membiarkan diri dirusak oleh persepsi mereka sendiri. Mereka dapat bertahan cukup lama di tempat kerja mereka, serta mampu menyelesaikan masalah. Kedua, mampu beradaptasi. Orang dengan adversity intelligence tinggi akan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan drastis di lingkungan. Perubahan dalam manajemen, pemotongan biaya yang tiba-tiba, atau beban kerja yang lebih berat tidak akan mengganggu mereka. Mereka menerima tantangan dan merangkul perubahan dengan mudah. Namun, itu tidak berarti mereka akan mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Mereka tahu apa yang mungkin untuk dicapai dan apa yang berdampak pada kemajuan. Ketiga, mampu mengontrol atau mempengaruhi. Seseorang dengan adversity intelligence tinggi memiliki tingkat kontrol atau pengaruh terhadap situasi yang mengerikan, merugikan, atau keadaan yang relatif baru dan sulit diprediksi. Meskipun tidak semua kesulitan dapat dikendalikan, orang-orang ini percaya bahwa mereka dapat memberikan hasil meskipun ada tantangan yang ekstrim. Alhasil, mereka masih mampu memikirkan solusi saat berada di bawah tekanan yang luar biasa. Keempat, daya tahan tinggi. Orang-orang dengan adversity intelligence tinggi dapat menanggung situasi untuk waktu yang lama. Mereka dapat melihat gambaran yang lebih besar dari setiap kesulitan, karena itu akan mampu menganggap setiap tantangan dan kesulitan sebagai sementara. Mereka dapat mempertahankan harapan dan bergerak maju. Kelima, bertanggung jawab. Orang dengan adversity intelligence tinggi akan bertanggung jawab dalam menangani situasi, terlepas dari penyebabnya, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak akan melemparkan kesalahan kepada orang lain atau malah tampil sebagai korban alias play victim. Apa dampak adversity intelligence yang rendah? Orang yang tidak tahu bagaimana mengendalikan, mengakui, dan merangkul perubahan biasanya tidak bahagia dan menyebarkan pemikiran, perasaan, tindakan, hingga perkataan negatif. Mereka gampang menyerah, bahkan enggan memulai sesuatu yang menurut mereka tidak mungkin untuk dikerjakan, bahkan tanpa mencobanya terlebih dahulu. Mereka juga berpotensi mengalami kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lain, serta kesehatan fisiknya mungkin terganggu. Alhasil, mereka pun cenderung menjalani kehidupan yang lebih pendek. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang membutuhkan adversity intelligence yang baik? Pertama, para pemimpin tentu saja. Para pemimpin dengan adversity intelligence tinggi dapat bangkit dengan cepat dari kegagalan. Mereka akan mempertahankan sikap positif dan merangkul tantangan. Mereka tidak mudah terombang-ambing ketika solusi mereka tidak berhasil. Akibatnya, mereka akan menjadi sumber kekuatan dan keberhasilan organisasi yang mereka pimpin. Kedua, para pemilik usaha.
Pemilik bisnis dengan adversity intelligence tinggi akan mampu mengatasi setiap kesulitan, belajar dari kemalangan, dan bergerak maju dengan bersemangat ketika menghadapi tantangan atau kompetisi saat memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Mereka tidak takut meminta bantuan atau mencari sumber daya yang lebih ahli. Mereka tidak mengisolasi diri ketika menghadapi kesulitan. Yang ketiga, para pelajar, pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Di tempat belajar atau bekerja, Anda yang memiliki kecerdasan adversity yang baik akan lebih mampu menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungan. Anda pun akan memiliki kapasitas belajar, moral kerja, ketekunan, kinerja yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang. Anda akan lebih mampu berinovasi, berkreasi, dan produktif di dalam situasi penuh tekanan dan tantangan. Alhasil, Anda lebih mampu menanggapi frustrasi kerja dengan tepat, lebih terampil dalam berurusan dengan orang-orang yang berbeda, dan lebih kuat dalam melewati hari-hari yang tidak menguntungkan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan penjelasan mengenai bagaimana mengembangkan adversity intelligence sejak muda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.